Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan kembali membahas tentang sejarah di Garut ya. Dan sekarang saya akan berada di Kecamatan Leles ya, akan membahas tentang kejadian di Leles atau Kecamatan Leles yang dulu masih kewandanaannya. Dulu Leles pernah diserang secara mengerikan oleh sekelompok orang, dan beberapa bangunan termasuk sekolah ya, banyak sekolah yang dibakar, sekolah dasar ya pada waktu itu, mulai dari SD 1 Leles sampai sekolah dasar Jangkurang ya, yang dulu namanya Sekolah Rakyat SR ya. Siapa yang menyerang dan bagaimana serangannya? Simak saja video ini sampai selesai. Kecamatan Leles merupakan lintasan utama ke Kabupaten Garut dari arah Bandung, Jawa Barat. Ada peristiwa sejarah Leles. Garut pernah diserang secara mengerikan pada tanggal 12 dan 17 Agustus 1950, menjelang dan usai peringatan kemerdekaan Indonesia tahun ke-5. Di Leles, Garut saat itu penduduknya diserang mengerikan oleh sejumlah kelompok bersenjata tak dikenal. Peristiwa Leles diserang secara mengerikan tersebut diberitakan surat kabar AID dengan Preang Dirbod terbitan 19 Agustus 1950 yang arsipnya tersimpan di Koninklijke Bibliotheek Belanda. Diberitakan kejadian di Leles itu dinilai mengerikan yang terjadi di Leles, Garut pada tanggal hari Sabtu malam 12 Agustus 1950. Ketika kawasan Leles diserang kelompok bersenjata, sebanyak 10 orang tewas, banyak rumah yang dibakar, dan jembatan diledakkan. Disebutkan bahwa sejumlah kelompok bersenjata muncul dari hutan ke perkotaan Leles pada Sabtu malam. Yang dimaksud kelompok penyerang jumlahnya banyak, bukan hanya satu kelompok. Diberitakan pula Kamis 17 Agustus 1950 malam, setelah perayaan kemerdekaan, serangan terberat dilakukan di pusat perkotaan Leles. Serangan berat terjadi di Kampung Salam Nunggal dan Kampung Kandang. 10 warga kehilangan nyawa, 6 diantaranya dibunuh secara brutal. Di antara 6 korban ini adalah Carik, asisten udana Leles, dan seorang pedagang Cina. Diberitakan pula sebanyak 5 sekolah rakyat, yaitu SR Leles 1, SR Leles 2, SR Leles Cikondeh, SR Jangkurang, dan SR Lembang terpaksa ditutup. Sekitar 80 rumah dibakar oleh para penyerang juga pada hari Kamis 17 Agustus 1950 malam. 4 sekolah yang berjarak sekitar 7 km dari Balubur Limbangan gerbangnya ditutup. Para staf sekolah-sekolah ini terpaksa mengungsi setelah semua barang-barang mereka dibakar. 5 jembatan antara Balubur Limbangan dan Garela, beberapa diantaranya memiliki tegangan 30 meter, diledakkan oleh kelompok bersenjata pada Kamis malam. Salah satu jembatan sudah 3 kali diperbaiki oleh Dinas Pekerjaan Umum Garut setelah diserang secara tak beraturan. Berdasarkan catatan Des Jabar, banyak serangan terhadap penduduk di Priangan, termasuk di Garut, pada masa-masa itu sampai kini memunculkan informasi perbedaan persepsi dari sejumlah masyarakat senior yang mengalami. Pada masa-masa itu muncul istilah gerombolan yang banyak dikesankan sebagai pihak Darul Islam yang kemudian dikenal dengan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Hal ini pun juga berbeda-beda yang meyakini. Banyak yang menuduh pelakunya adalah DITI, namun banyak juga yang menyaksikan terhadap tuduhan itu.
Banyak masyarakat pula yang meyakini gerombolan tersebut sebenarnya pihak lain yang menyamar memanfaatkan situasi untuk membusukkan sosok Darul Islam. Beberapa arsip surat kabar yang disimpan di Koninklijke Bibliotheek Belanda juga menyebutkan pada sejumlah kejadian munculnya orang-orang gunung sebutan terhadap Darul Islam. Sebenarnya hanya berniat mencari makan dan perbekalan. Begitulah serangan pada waktu itu, pada tahun 1950, tepatnya pada bulan Agustus, setelah merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Serangan yang dilakukan oleh Darul Islam, Tentara Islam Indonesia katanya, dan versi yang lain juga ada yang menumpang mengatasnamakan DI supaya DI semakin jelek di hadapan masyarakatnya, dan pada waktu itu disebutnya gerombolannya. Oke, terima kasih. Hatur nuhun, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.